Ya, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing mengenai beberapa berita-berita yang cukup menarik dan ini menurut saya akan menjadi sentimen yang cukup positif untuk perdagangan besok. Nah, sebelumnya ini saya close dulu ya kameranya karena memang HP saya sedikit nge-lag. Nah, mohon maaf teman-teman semuanya. Tapi semoga teman-teman tetap paham karena di sini saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Oke ya. Nah, oke, yang pertama adalah berita mengenai Tesla siap bikin pabrik baterai di RI. Nah, ini memang sejak kemarin beritanya sudah cukup bagus ya, tapi kita masih belum mendapatkan kepastian mengenai kontraknya seperti apa. Nah, sebelum berlanjut, ini ada beberapa emiten-emiten yang terkait mengenai berita tersebut. Yang pertama yaitu Antam, kemudian Inco, kemudian Harum, kemudian Tins. Nah, ini beritanya. Kemudian, nah ini ada berita kembali. Luhut bawa kabar baik pabrik baterai teken proyek pekan ini. Nah, saya yakin ketika ada berita seperti ini, ketika ada rumor seperti ini, emiten-emiten yang terkait dengan berita ini akan cenderung naik secara cepat. Nah, tapi ketika kita mendapatkan berita seperti ini, sebaiknya kita tidak gegabah untuk membeli saham dari perusahaan tersebut. Kita harus meneliti bagaimana kondisi sebenarnya, analisa teknikal, analisa volume atau arus dana. Kemudian kita juga lebih baik lagi kalau kita itu melihat mengenai analisa fundamentalnya. Nah, kenapa? Karena begini. Yang pertama, ketika kita belajar analisa teknikal, kita bisa mengerti apakah kita itu sudah entry pada waktu yang tepat. Nah, terus kemudian ketika kita mempelajari mengenai analisa arus dana ataupun volume, kita bisa mengetahui apakah kali ini sedang terjadi tren akumulasi atau sedang distribusi. Nah, kemudian ketika kita mempelajari mengenai analisa fundamental, kita bisa mengetahui apakah emiten yang kita pilih dia itu benar-benar perusahaan yang berorientasi pada profit atau dia hanya akal-akalan aja, dia hanya IPO terus kemudian menjaring dana masyarakat, terus kemudian dia tidak mengurus perusahaannya atau dia memang benar-benar perusahaan yang bertanggung jawab. Nah, ini kita harus mempelajari semuanya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan dari Antam, Inco dan kawan-kawan. Akan tapi karena di sini lebih dititik beratkan pada Antam dan Inco, saya hanya akan membahas dua emiten ini. Oke, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi analisa teknikal dari dua emiten ini. Yang pertama kita coba lihat Inco. Nah, Inco ya. Yang pertama Inco. Nah, ini kita lihat dalam tren besarnya dia sedang mengalami kenaikan. Nah, ya. Kita lihat hari ini dia naik cukup tinggi akan tapi dia turun kembali. Akan tapi dia tetap mengalami kenaikan sebesar 1,78%. Nah, karena saya menyukai analisa menggunakan stokastik, saya menggunakan analisa ini karena menurut saya cukup cocok dengan dengan analisa saya. Dia sekarang sebenarnya tidak pada area oversold akan tapi terjadi golden cross, yaitu ketika garis biru memotong garis merah, dan ini merupakan cenderung perlawanan akan mengalami tren kenaikan. Nah, ini jadi untuk Inco ini cukup bagus nih untuk analisa teknikalnya. Nah, kemudian mari kita lihat mengenai analisa fundamentalnya dulu. Inco nice. Inco pairnya menunjukkan positif, berarti dia ini cukup bagus ya. Nah, terus kemudian mari kita lihat bagaimana profitnya. Dia di tahun 2020 cukup mencetak laba. Nah, berarti dia bernilai positif terus. Jadi ini cukup bagus. Terus kemudian mengenai analisa arus dananya, bagaimana perdagangan hari ini. Nah, kita lihat hari ini saja. Nah, untuk hari ini ada dua broker besar yang
mengakumulasi. Yang pertama broker KZ, yang kemudian broker MS. KZ ini broker luar, MS ini juga luar. MS ini Morgan Stanley, kalau KZ ini CLSA kalau nggak salah. Dan CCYPNIGR cenderung menjual. Nah, ini cukup bagus juga karena ada yang mengakumulasi hari ini. Nah, cukup bagus ya teman-teman. Nah, silahkan kalau misalkan teman-teman besok mau entry target, silahkan disesuaikan. Yang penting teman-teman harus menjaga manajemen keuangan teman-teman sendiri. Nggak usah banyak-banyak, jangan rakus, yang penting bisa tetap menghasilkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mari kita lihat bagaimana Antam. Kita lihat Antam hari ini juga mengalami penguatan tapi tidak banyak, hanya naik 5 poin saja. Dan ini yang cukup luar biasa menurut saya. Pada indikator stokastik menunjukkan kalau Antam sudah pada area oversold dan dia mengalami golden cross pada perdagangan hari ini. Nah, ini cukup bagus. Saya hari ini masuk dengan rasio 1/4 portofolio saya sudah masuk tadi di post trading saya beli karena saya mengetahui ini indikator stokastik cukup bagus, golden cross, oke. Nah, terus kemudian mari kita lihat untuk fundamental Antam bagaimana. Kita lihat saja untuk pernya bernilai positif, berarti ini cukup bagus, dia menghasilkan profit. Akan tapi mari kita lihat bagaimana. Nah, Antam cukup luar biasa dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 cenderung mengalami peningkatan dan cukup bagus. Ini DAR-nya juga tidak terlalu besar, 63%, ini cukup kecil. Terus kemudian yang kedua mengenai analisa arus dana bagaimana. Dan inilah Antam hari ini diakumulasi cukup besar oleh broker CC sebesar 59 juta lembar saham dibeli hari ini, dikumpulkan dari MG, YPOD dan lain sebagainya. Nah, ini cukup bagus ya teman-teman, jadi sudah ada yang mengakumulasi. Cukup luar biasa. Untuk bagaimana, apakah dua emiten tersebut besok akan mengalami peningkatan, mari kita lihat besok. Nah, jadi seperti itu untuk analisa Antam dan Inco dari saya ya teman-teman. Nah, jadi cukup sekian ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti mengenai apa yang saya jelaskan. Di samping saya trading, saya juga membuat akun YouTube ini untuk belajar juga, dan juga kalau bisa saya sharing ke teman-teman agar ilmu itu bisa tersebar luaskan. Walaupun saya masih belajar, tapi semoga ilmu yang saya bagikan ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau fast trade, mau trading cepat, pastikan teman-teman tetap hati-hati, tetap memilih saham yang tepat. Untuk teman-teman yang kemarin mengikuti saya di MNC, HMSP, kemudian MPMX, selamat cuan. Wika juga sudah cuan cukup besar, silahkan di TP kalau sudah cukup. Kalau misalkan masih ingin hold, silahkan, akan tapi teman-teman harus memasang trailing stop untuk istilahnya membatasi. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman, dan sampai jumpa.